Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, sesi Selasa 1 dari praktikan laboratorium sistem produksi terpadu tahun 2023 ingin mempresentasikan tugas khusus modul 5, penerapan material requirement planning atau MRP dalam pengendalian bahan baku pada PT XYZ. Untuk anggota tim kami, perkenalkan ada Ahmad Bayesti, NPM 180770, Amelia Ramadhani Ardisti, NPM 20004, Dia Silvia Anggraini, NPM 20005, Muhammad Zainal Ansori, NPM 20054, saya sendiri Muhammad Lerfi Arafi, NPM 20091, dan Handi Nathan Permana, NPM 20151. Untuk isi dari tugas khusus kami terdapat pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan dan saran. Pendahuluan. Next. Latar belakang. PT XYZ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri farmasi tertua dan terbesar di Indonesia. Dalam divisi production planning dan inventory control, ialah dalam melakukan perencanaan dan pengendalian persediaan bahan baku, tidak selalu menerapkan metode material requirement planning. Salah satu bahan baku yang memiliki masalah adalah captopril. Bahan baku ini digunakan untuk memproduksi obat captopril 25 mg tablet. Permasalahan yang terjadi, perusahaan memesan bahan baku terlalu banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut tentunya mengakibatkan overstock akan bahan baku di gudang dan menuntut perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih untuk menyimpan bahan baku tersebut di gudang. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini ialah untuk memperhitungkan jumlah bahan baku captopril yang seharusnya ditetapkan agar mengurangi terjadinya overstock dan meminimasi biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Metode yang akan digunakan adalah metode loading pada metode material requirement planning, yang nantinya akan dipilih untuk digunakan ialah hanya satu metode yang terbaik berdasarkan total biaya yang terendah. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Next. Next. Adapun urutan metodologi penelitian dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama dimulai dari studi literatur, kemudian identifikasi masalah, lalu perumusan masalah, kemudian penetapan tujuan penelitian, pengumpulan data, selanjutnya yaitu dilakukan pengolahan data, serta dilakukan hasil dan pembahasan, serta diambil kesimpulan. Next. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu material requirement planning, yaitu dengan menggunakan 9 macam metode loading, yaitu load for load, economic order quantity, period order quantity, fixed order quantity, fixed period requirement, list unit cost, list total cost, part period balancing, dan Wagner-Wittin algorithm. Di mana dari kesembilan metode tersebut nantinya akan dipilih metode yang menghasilkan biaya yang paling minimum. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu persediaan. Persediaan adalah sekumpulan barang yang disimpan untuk dijual dalam operasi bisnis perusahaan dan dapat digunakan dalam proses produksi atau dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Pengelolaan data persediaan merupakan salah satu hal penting agar stok yang ada pada gudang dapat dikontrol. Proses pengelolaan persediaan yang baik juga akan menghasilkan informasi yang akurat mengenai stok barang yang ada. Next.
Yang kedua yaitu Material Requirement Planning atau MRP. MRP merupakan sebuah perencanaan yang dilakukan oleh manajemen produksi untuk melakukan suatu perencanaan kebutuhan bahan baku dalam proses produksi, sehingga bahan baku yang dibutuhkan perusahaan akan tersedia sesuai dengan jumlah yang telah direncanakan. Next. Yang ketiga yaitu ada teknik loading dalam persediaan. Loading adalah suatu proses untuk menentukan besarnya jumlah pesanan optimal untuk setiap item secara individual didasarkan pada kebutuhan bersih yang telah dilakukan. Proses loading bertujuan untuk menentukan besarnya jumlah pesanan yang optimal berdasarkan hasil dari perhitungan kebutuhan bersih. Setiap teknik yang digunakan untuk menghitung load dengan memperhitungkan faktor yang berbeda, sehingga masing-masing teknik pemesanan memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Next. Yang pertama ada teknik load for load atau LFL. Teknik ini merupakan load sizing yang mudah dan paling sederhana. Teknik ini selalu melakukan perhitungan kembali atau bersifat dinamis, terutama apabila terjadi perubahan pada kebutuhan bersih. Yang kedua ada Economic Order Quantity atau EOQ. Metode EOQ merupakan suatu metode atau teknik untuk melakukan pengadaan persediaan bahan baku pada suatu perusahaan yang menentukan berapa jumlah pesanan yang ekonomis untuk setiap kali pemesanan dengan frekuensi yang telah ditentukan, serta kapan dilakukan pemesanan kembali. Adapun tujuan dari EOQ adalah untuk mengetahui jumlah pesanan yang optimal yang harus dilakukan oleh perusahaan, sehingga biaya persediaan dapat diminimalkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang ketiga yaitu ada list total cost atau LTC. Yaitu prinsip dari metode LTC adalah menentukan ukuran lot ekonomis ketika ongkos simpan seimbang dengan ongkos pesan. Kemudian yang keempat ada list unit cost atau LUC, yaitu metode yang menggunakan sifat konveksitas atau mencari titik terendah dari ongkos satuan per unit terhadap ukuran lot pemesanan sebagai dasar untuk menentukan besarnya ukuran lot pemesanan. Next. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Next. Yaitu contoh soal lot for lot, economic order quantity, list total cost, dan list unit cost. Next. Untuk yang pertama yaitu contoh soal lot for lot. Disajikan tabel perhitungan lot for lot sebagai berikut. Untuk pertanyaan yaitu hitunglah total biaya persediaan menggunakan metode lot for lot. Next. Jawabannya yaitu total biaya persediaan sama dengan jumlah periode pesan dikali dengan biaya pesan ditambah jumlah persediaan kali biaya simpan ditambah biaya material kali jumlah POR. Yaitu sama dengan 4 kali 4.400 ditambah 3.264,528 dikali 220 ditambah 4.000 dikali 479,271. Didapatkan hasil yaitu sejumlah Rp2.652.884. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian di sini ada contoh soal EOQ, di mana disajikan tabel perhitungan economic order quantity sebagai berikut dengan soal hitunglah total biaya persediaan menggunakan metode lot sizing economic order quantity. Jawabannya total biaya persediaan sama dengan jumlah periode pesan dikali biaya pesan ditambah jumlah persediaan dikali biaya simpan ditambah biaya material dikali jumlah POR. Hasilnya adalah 2.875.656. Kemudian contoh soal list total cost, disajikan tabel perhitungan list total cost sebagai berikut dengan soal hitunglah total biaya persediaan menggunakan metode lot sizing list total cost. Jawabannya menggunakan rumus jumlah periode pesan dikali biaya pesan ditambah jumlah persediaan dikali biaya simpan
ditambah biaya material dikali jumlah POR didapatkan hasil 2.652.884 rupiah. Kemudian yang terakhir adalah contoh soal dari list unit cost. Disajikan tabel perhitungan list unit cost sebagai berikut. Dengan soal, hitunglah total biaya persediaan menggunakan metode load sizing list unit cost. Dan jawabannya adalah total biaya persediaan sama dengan jumlah periode pesan dikali biaya pesan ditambah jumlah persediaan dikali biaya simpan ditambah biaya material dikali jumlah POR didapatkan hasil 2.652.884 rupiah. Kemudian dilanjutkan oleh teman kami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis pembahasan. Jadi, berdasarkan tabel sebelumnya, dapat dilihat bahwa hampir semua metode memiliki total biaya yang sama, yaitu sebesar Rp2.652.884. Sedangkan pada metode Economic Order Quantity memiliki total biaya yang lebih mahal, yakni Rp2.875.656. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode perencanaan material yang paling tepat yang dapat untuk diaplikasikan dalam perencanaan bahan baku pada PT XYZ adalah dengan menggunakan metode lot for lot, list total cost, dan list unit cost. Next. Dengan memilih salah satu metode perencanaan yang paling tepat di antara metode lot for lot, list total cost, dan list unit cost, maka perusahaan dapat meminimasi total biaya yang dikeluarkan, di mana dapat kita lihat total biaya aktual yang dikeluarkan oleh perusahaan ialah sebesar Rp3.637.861. Maka, dengan menerapkan metode perencanaan material tersebut, perusahaan akan menghemat biaya sebesar Rp984.977. Next. Nah, kemudian masuk ke dalam bab kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode loading yang terpilih ialah metode lot for lot, list total cost, dan list unit cost, dengan hasil yaitu pemesanan bahan baku agar efisien dan tidak mengalami overstock ialah pada bulan Mei sebesar 33.192, bulan Juni sebesar 131,2, bulan September sebesar 26,2 dan 24, dan bulan Oktober sebesar 52,48. Selain itu, hasil perhitungan dengan menggunakan metode LFL, LTC, dan LUC dapat meminimasi total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Sebelumnya, perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp3.637.861, sedangkan berdasarkan metode LFL, LTC, dan LUC, perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp2.652.884, sehingga terdapat penghematan biaya sebesar Rp984.977. Next. Nah, adapun saran yang dapat diberikan pada modul kelima ini adalah sebaiknya untuk penelitian selanjutnya pengolahan data dilakukan dengan metode yang berbeda untuk dapat membandingkan serta memperoleh hasil yang maksimal. Kedua, sebaiknya dalam pengolahan data dilakukan pengecekan ulang pada perhitungan manual agar hasil yang diperoleh tepat dan akurat. Dan yang ketiga, sebaiknya dalam pengolahan data dapat dibantu dengan menggunakan software perhitungan yang berkaitan dengan materi modul perencanaan kebutuhan material untuk mencari metode lot size agar mendapatkan jumlah pembelian bahan baku paling ekonomis. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.